Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Subhanallah. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, mempunyai kita hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita selalu berharap, berdoa kepada Allah ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya daya Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak, Ibu serta anak soleh dan soleha penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Ali Imran 183. Kita bacakan artinya Bapak Ibu, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sungguh beberapa orang rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar? Ini Ali Imran 183. Di ayat sebelumnya Bapak Ibu, di ayat 181 menyebutkan kecaman Allah terhadap orang Yahudi yang mengatakan, laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah miskin dan kami kaya. Itu 181 Bapak Ibu. Ini angkuh dan sombongnya orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Di ayat 182 menegaskan bahwa perbuatan mereka membunuh para nabi, kemudian membakar Alkitab adalah hasil dari dosa-dosa yang nyata yang mereka buat. Kemudian di ayat 183 mereka bertingkah lagi Bapak Ibu. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina. Orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami. Ini orang Yahudi ini mendatangi Rasulullah SAW untuk mengatakan ini, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami. Ini mereka mengklaim bahwa Allah telah memberikan instruksi khusus kepada mereka. Kita lihat Bapak Ibu, Al-Quran ini menceritakan kisah yang lama. Kira-kira apa hubungannya dengan kita? Ternyata ada Bapak Ibu, ada seorang guru dan dia mengumpulkan muridnya. Dia mengatakan, sesungguhnya Allah perintahkan kepada saya agar kamu besok membawa ini, membawa itu ya. Ada itu Bapak Ibu, dan jemaah ini mempercayai. Maka Bapak Ibu kita lihat bagaimana berita-berita aneh yang kita dengarkan dari negeri, dari daerah seberang, di mana mohon maaf suami tidak risih ketika istrinya dia berdua dengan gurunya, karena percaya dengan guru. Allah
Allah memerintahkan kepada saya untuk berdoa dengan istri ini. Dia percaya Bapak Ibu. Maka ini Allah gambarkan kepada kita seolah nggak mungkin terjadi di zaman sekarang, ternyata terjadi. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah telah memerintahkan kepada dia, betapa bahayanya mengatasnamakan Allah untuk kepentingan diri sendiri. Jadi mereka menggunakan nama Allah di sini sebagai temeng untuk menolak kebenaran. Untuk menolak kebenaran, mereka memakai nama Allah. Inilah bentuk kebohongan sesama agama yang sangat berbahaya. Dan pernah kita lihat Bapak Ibu, seorang mursyid, seorang guru, agar muridnya terpesona dengan dia berbohong atas nama Rasulullah. Ketika dia berpikir, ramai-ramai yang berpikir, kemudian dia termenung seperti ini, membelalakkan matanya ke atas, kemudian dia diam sejenak, kemudian dia mengatakan, Rasulullah baru saja lewat di depan saya. Allah, kata masyarakatnya, kata jemaahnya. Pada Allah sudah jelas mengatakan bahwa Rasulullah telah meninggal dunia, itu sah ayatnya itu. Dan Allah juga mengatakan kita tidak bisa melihat orang sudah meninggal, itu sah ayatnya itu. Kecuali Allah mengatakan orang telah meninggal dunia tidak bisa hidup lagi kecuali Rasul. Tidak ada ayat seperti itu. Maka karena pengaruhnya, karena hebatnya, karena ingin dikatakan orang hebat, orang di bawah wali Allah, dia berbohong atas nama Rasulullah. Maka kita harus paham dengan agama itu supaya apapun orang dengan kita sebagai sesoleh-solehnya dalam pandangan kita, kalau dia mengataskan nama Rasulullah, mengataskan nama Allah, tapi bertentangan dengan ayat-ayat Allah, pasti bohong itu Bapak Ibu. Pasti bohong. Ala nu'mina li rasuli, agar kami tidak beriman kepada seorang rasul. Dan dia mengatakan seperti ini, bahwa Tuhan mereka mengatakan kepada mereka agar mereka tidak beriman kepada rasul. Ini lebih dasar lagi Bapak Ibu. Dia mengklaim Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kemudian orang-orang Yahudi mengatakan Tuhan kami mengatakan kepada kami agar kami tidak beriman kepada rasul. Hatta ya'tina bi qurbanin ta'kulun nur, sampai dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Jadi Tuhan kami mengatakan, baru kami mengikuti kamu ya Muhammad sebagai Rasul, kalau kamu mampu mendatangkan kurban, dan kurban itu disambar dari langit oleh api, baru kami beriman. Mereka mencari alasan, minta mukjizat kepada Rasulullah, mukjizat seperti itu. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab klaim mereka. Qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinah. Katakanlah Muhammad, ini hebatnya Rasulullah Bapak Ibu. Ketika berdebat, ketika jumpa dengan orang-orang musyrikin, Allah bisikkan kepada Rasulullah untuk apa dikatakan? Sungguh telah datang kepadamu beberapa rasul sebelumku dengan bukti-bukti yang nyata. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin itu tahu bahwa Rasulullah itu benar Bapak Ibu, tapi mereka tidak mau mengikuti Rasulullah. Kenapa? Kalau mereka mengikuti Rasulullah, selama ini mereka diagung-agungkan, apa yang mereka katakan didengar oleh masyarakatnya. Ketika mereka mengakui Rasulullah, tentu pindah. Masyarakatnya tidak mendengarkan dia lagi, akan berpindah dengan Rasulullah. Ini yang tidak diinginkannya. Maka dia mencari alasan-alasan pembenaran, dan dia yakin Rasulullah Muhammad SAW tidak akan membuat mukjizat seperti itu. Maka Rasulullah memang tidak menurut permintaannya. Rasulullah mengatakan sungguh telah datang kepadamu beberapa rasul dengan bukti-bukti yang nyata. Jadi Bapak Ibu, panjang ayat ini, karena kita terkait kita 10 menit saja. Hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu, Allah telah gambarkan betapa musyrikin sebelum kita, sebelum Rasulullah, ketika ada zaman Rasulullah, betul-betul mencari alasan untuk tidak taat. Dan kita mencela para musyrikin itu, dan kita mencela para Yahudi itu. Kalau ada di antara kita mencari alasan-alasan untuk taat, kita persis sama dengan Yahudi. Kenapa belum pakai hijab? Tunggulah dulu sebentar lain. Maka belum salah jelai, tunggulah tak tunggu sedikit lain. Maka tak bersangka jelas, tunggu sedikit banyak dulu. Ini tipikal Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi